Shalom. Itu baru. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Kita minta pimpinan dan penyertaan Tuhan lewat karya Roh-Nya yang kudus. Kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas waktu yang indah, kesempatan yang tidak mungkin dan tidak akan terulang kembali. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau sendiri yang mau mengajar kami, memimpin kami, memberikan pengetahuan-pengetahuan yang baru bagi kami, karena kami tahu Tuhan, hamba-Mu terbatas, tidak punya kemampuan apa-apa, tapi Engkau tidak terbatas. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau mau berikan hikmat dalam bibir mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan semuanya menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, kalau kita lihat, tema masih bulan ini pada mulanya adalah kasih. Karena kita tahu awal tahun itu kita harus mulai dengan kasih. Tanpa kasih tentu tidak ada apa-apanya. Seorang yang ingin memiliki pasangan hidupnya, kalau tanpa kasih juga sebenarnya hambar. Sayang sekali. Apapun yang terjadi tetap tidak nyaman. Tetapi kalau saling mengasihi dan waktu mereka masuk dalam jenjang rumah tangga, itu alangkah indahnya keluarga yang menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan Allah. Nah, tema hari ini kita akan membahas Allah yang menyelamatkan. Karena pada mulanya adalah kasih, kasih Allah ingin menyelamatkan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita akan membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 43, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 saja. Kita silih berganti. Saya akan membaca dari Alkitab terjemahan baru, jilid yang kedua ya. Barangkali agak sedikit berbeda, tapi enak untuk dibaca dan mudah dimengerti. Yang sudah dapat katakan amin. Yesaya 43 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Yang sudah dapat katakan amin. Ya, puji Tuhan. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Tuhan Juru Selamat dan Penebus Israel. Ayat yang pertama dikatakan begini. Namun sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, dan engkau adalah milikku. Apabila kau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan diajukan. Apabila kau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat yang ketiga demikian. Sebab aku Tuhan, Allahmu, yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku memberikan Mesir sebagai tebusan bagimu, dan Ethiopia serta Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ingin mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ayat yang kelima, janganlah takut. Kembali lagi diulanginnya, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkatakan pada utara, merdekalah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Ayat yang ketujuh Bapak Ibu, kita bersama-sama 2, 3, 4. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk memuliakanku, yang juga kujadikan. Puji nama Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan melakukan itu hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yesaya namanya sendiri berarti Tuhan menyelamatkan. Itu nama Yesaya ya. Dan Yesaya ini bukan orang yang sembarangan. Sebenarnya orang yang terpandang, orang yang berada dari keluarga yang memang tidak kekurangan.
tetapi ketaatan Yesaya hingga Tuhan memakai Yesaya, dan semua nubuatan Yesaya itu luar biasa dinyatakan. Ini karena kembali lagi hubungan Yesaya dengan Allah. Allah yang menyelamatkan, karena dialah satu-satunya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini jelas bagi kita bahwa sejak dari penciptaan Allah telah menunjukkan kasih-Nya bagi kita umat manusia. Dan di kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu jemaat sekalian untuk melihat kebenaran dari Yesaya 43 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, karena pasal ini jelas berhubungan dengan pasal sebelumnya. Pasal 42 akhirnya terjadi dalam pasal 43. Ini yang sangat luar biasa. Dan sekarang orang akan berpikir bahwa pasti yang terjadi selanjutnya adalah Allah akan sepenuhnya meninggalkan dan menghancurkan mereka. Mereka siapa? Yakub bersama ke-12 anaknya yang menjadi suku Israel. Karena apa? Yakub itu Bapak Ibu tahu ya, kalau cerita Alkitab itu Yakub itu ini sebenarnya generasi ketiga dari Abraham. Kalau Abraham disebut apa coba? Bapak orang percaya atau orang beriman. Oke? Kalau Ishak disebut apa? Anak perjanjian. Lalu kalau Yakub apa? Ini kayaknya nggak enak nih. Penipu. Waduh, coba tuh ya. Ini generasi ketiga loh. Coba. Bapak orang beriman, anak perjanjian, penipu. Kenapa dikatakan penipu? Dia menipu kakaknya. Bisa ya? Iya. Gak enak ya? Tapi mari, Allah yang menyelamatkan, Allah tidak lihat siapa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Siapapun kita. Kehidupan kita bagaimanapun, sebejatnya kita, Dia tetap Allah yang mengasihi. Dia tidak pernah memilih dan menganggap, oh yang ini yang baik. Maka itu kalau kita dalam keluarga, nggak ada anak yang spesial, nggak ada anak yang, oh ini kamu nggak gini, nggak. Memang wataknya beda-beda. Saya punya 2 anak aja wataknya berbeda. Antara timur dan barat. Timur dan barat ya. Matahari terbenam di barat ya. Matahari muncul di timur ya. Iya, antara timur dan barat coba. Ujung ke ujung ya. Ini 2. Bagaimana kalau 5 dan 10? Waduh, Kak Juliani berapa bersaudara? 8, buset. Semua mata angin ada di situ tuh. Bisa ya? Ya coba mata angin dari sini. Coba, ini pasti dengan karakter yang berbeda-beda. Karena semua nggak akan sama. Anak kembar aja sama nggak? Saya punya keluarga itu semua kembar. Ada yang akhirnya kembar cewek cowok. Siapa yang cewek cowok, Ber? Yang anaknya cewek cowok kembar. Tapi meninggal satu. Akhirnya yang yang meninggal cowok apa cewek? Cowok ya? Coba. Jadi keluarga kami ini keluarga semua yang memang kembar. Tapi waktu saya menikah dengan istri saya bilang, Tuhan jangan deh. Orang Sumatera nggak pernah biasanya siap untuk anak kembar. Bisa ya? Karena mereka mau satu-satu. Yang pertama ya udah laki-laki gitu ya. Itu biasanya. Tapi kalau kembar perempuan dua-dua, waduh. Tapi saya pikir belum coba ya. Kalau orang Sumatera pasti kalau kembar kan bingung lagi. Unik gitu ya. Tapi ya sudahlah. Saya bilang sama Tuhan, jangan Tuhan. Karena kalau dua-dua kembar, saya pergi udah bawa tas istri, mesti gendong lagi yang satu. Istri gendong lagi yang satu gitu ya. Jadi double kerjaan bagi saya gitu kan. Nggak mungkin dong istri bawa botol airnya, bawa tasnya gitu ya. Waduh, saya pikir agak repot. Tapi itulah keunikan Tuhan. Karena kasih-Nya. Nah, ini yang terjadi bagi Yakub. Jadi siapapun kita, sekalipun kembar, belum tentu sama. Belum tentu sama. Saya nggak tahu, waktu istri saya ketemu dengan
kakak-kakak saya yang kembar, apakah dia bisa membedakan atau tidak? Itu kita kembali lagi mesti tanya sama Ibu Ros. Kamu bisa bedakan nggak? Bisa. Ya karena sekarang udah tahu. Ya kan? Coba kalau belum tahu, kamu pasti bingung, yang mana nih? Yang mana nih? Karena apa? Nggak bisa beda. Tapi ingat, ada perbedaan nggak bagi Tuhan untuk kita manusia? Ada. Sidik jari sama nggak? Nggak sama. Itulah keunikan. Oleh sebab itu keunikan kita manusia, Allah tidak pernah pilih kasih. Allah tetap mengasihi. Karena Dia adalah Allah yang menyelamatkan. Yakub seorang penipu, seorang pembohong, seorang yang curang. Tapi coba, Allah tidak pernah, oh ya Yakub, enggak, kamu minggir dulu. Tidak. Tapi justru dari Yakub, Israel ada. Israel terbentuk. Suku-suku Israel adalah 12 anaknya. Ini yang disebut 12 suku dari Israel. Coba, unik enggak? Ini keunikan. Jadi kalau kita menjadi orang percaya, itu pasti tidak ada perbedaan di antara kita dengan yang lain. Karena kita semua sama. Yohanes 1 ayat 12 katakan begini, tetapi setiap orang yang menerima Yesus, ya, membuka hati mengundang Yesus masuk, diberikan kuasa menjadi anak Allah. Jadi kalau saya pria, orang lain, ada nenek-nenek, ada wanita, ada yang buruk rupanya, ada yang cantik, semua kita anak Allah, tidak ada perbedaan. Semua anak Allah mendapat tempat yang sama. Coba kita lihat ya, seorang penjahat di kayu salib. Dia cuma katakan, Yesus ingat saya apabila engkau kembali sebagai raja. Coba, waktu dia menjadi orang percaya dan punya iman kepada Yesus, dia membuka hati dia, apa yang terjadi? Yesus katakan apa? Mulai hari ini juga. Belum tinggalkan dunia ini, penjahat itu. Tapi sama-sama menderita di kayu salib. Tapi Yesus katakan apa? Mulai hari ini juga engkau dan aku bersama-sama coba. Unik. Itulah kasih. Allah menyelamatkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan Yesaya 43 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 ini, ada beberapa hal yang kita pelajari. Ya. Dari firman Tuhan ini. Yang pertama, Allah yang menyelamatkan, pasti ada perubahan. Yakub dari seorang pembohong, curang hidupnya, ya. Tidak hidup dalam kebenaran. Tapi coba waktu dirubah bagaimana? Dan unik. Saya juga bingung loh. Saya pikir Tuhan, kapan saya bisa bergumul dengan malaikat Tuhan ya? Seperti Yakub. Coba tuh. Karena apa? Tuhan begitu memperhatikan Yakub. Yakub sedang lari. Lari dari siapa? Laban yang udah mencurangkan dia juga, coba. Karena orang curang itu biasa dicurangin juga. Tapi kalau orang hidup benar, itu pasti hidup benar. Tapi coba, Tuhan didik juga Yakub. Dicurangin juga. Akhirnya anak yang dijanjikan dapat nggak buat jadi istri Yakub? Nggak dapat. Dikasih yang lain. Dan udah pergi. Tetap aja masih dicurangin juga. Sampai ketakutan dia. Dan akhirnya dia bergumul dengan malaikat Tuhan. Waktu dia bergumul dengan malaikat Tuhan, apa yang terjadi? Terjadi perubahan. Jadi waktu seseorang diselamatkan oleh Allah, Allah yang menyelamatkan orang itu, ada perubahan. Bapak Ibu, saya waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, saya teringat kembali kehidupan saya. Kalau Tuhan gak mengubah saya, siapa yang bisa mengubah saya? Saya sendiri belum tentu bisa mengubah diri saya. Gak bisa. Coba, hidup yang tadinya amburadul, air got diminum gitu ya. Air got, bukan air bersih, air got. Kalau Bapak Ibu lihat foto-foto masa lalu saya itu, saya lihat kadang-kadang saya jadi jijik juga. Jijik. Karena apa? Ih, kok bisa ya? Tapi itulah kehidupan yang gak benar. Tapi begitu Tuhan ubah. Tuhan ubah. Coba ya. Dari hidup di emper toko. Hidup gak benar.
begitu Tuhan ubah, ya, dapat istri yang benar-benar takut Tuhan dan bisa bahagia. Kalau belum di dalam Tuhan, bagaimana kebahagiaan itu kita miliki? Apapun yang kita miliki, kita nggak akan tenang. Uang sebanyak apapun, harta sebanyak apapun, nggak membuat kita tenang. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, yang Tuhan ubah pertama apa? Ada damai sejahtera yang kita miliki. Sekalipun tidak ada apa-apa, tapi kita merasa tenang. Inilah yang membawa kita kepada keberhasilan, meraih rezeki, berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan. Yeremia 29 ayat 11. Rancangan yang ada padaku, kata Allah mengenai kita orang percaya, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Kata damai sejahtera ini Bapak Ibu belum punya anak, belum punya cucu, tapi mereka sudah memiliki itu. Semua berkat Tuhan sudah siapkan. Karena apa? Kita orang percaya diubah. Bukan lagi orang yang hidup sia-sia, tapi orang yang hidup dalam berkat Tuhan. Dan ingat, orang di dalam Tuhan, orang lain mau sumpahin kita, mau jahatin kita, bahkan mau guna-gunain kita, tidak akan mempan. Karena apa? Kita dalam tuntunan dan perlindungan Allah. Ini orang yang diperbaiki. Tapi kalau kita belum berubah, waduh, sama aja. Apa bedanya orang Kristen duniawi dengan orang yang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan? Sama. Masih percaya opo-opo, ya percaya opo-opo. Diguna-gunain ya kena. Tapi kalau kita yang sudah diubah, tidak akan. Tenun dan telah, kata firman Tuhan, tidak akan mempan kepada kita orang percaya. Ini luar biasa. Diubahkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus, Allah yang menyelamatkan. Pasti ada perbedaan. Perbedaan ini ada dua kata yang perlu kita perhatikan ya. Pertama kata Yakub dan Israel. Sebelum diubah namanya Yakub. Tapi coba lihat, setelah diubah Tuhan mengganti apa? Kamu bukan lagi Yakub, tapi apa? Israel. Israel berarti apa? Milik kepunyaanku. Maka itu kita sebagai orang percaya kita bersyukur. Berarti apa? Kita kepunyaan Allah, biji mata Allah. Coba. Jadi kalau ada orang yang iri sama kita atau orang jahatin kita, dia bukan berurusan dengan kita, tapi berurusan dengan Allah. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Biarkan saja orang mau bikin apa. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Tapi ingat, waktu kita di dalam Tuhan, kita juga hidup harus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Yakub setelah diubah menjadi Israel, dia taat. Dia taat. Maka itu perhatikan kata ayat yang pertama dikatakan gini. Namun sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Coba tuh. Yang menciptakan, Allah menciptakan kita umat manusia. Waktu kita diubah menjadi manusia rohani yang percaya kepada Allah, berarti kita dibentuk. Ada proses. Bapak Ibu, pisau golok itu kita kalau beli kita udah tahu udah jadi pisau. Tapi bagaimana waktu pisau dan golok itu dibentuk? Ada orang bilang, wah kalau golok yang bagus mestinya dari besi ini, baja, begini. Tapi tahu nggak waktu proses pembuatannya? Bapak Ibu tahu? Saya pernah, saya ikutin. Itu nggak enak sebenarnya. Karena kita mesti di depan perapian dan api itu bukan api yang bukan seperti kita masak di kompor, api kecil. Api itu yang jadi yang satu pompa pakai kaki, itu pompa buatan sendiri ya. Waduh, apinya panasnya minta ampun. Udah panas keluar, mesti dipukul, tenaganya bukan sedikit. Palunya mesti gede, coba. Dibentuk. Besi yang tadinya bukan pisau atau golok, itu dibentuk sedemikian rupa menjadi pisau dan golok. Itu luar biasa. Nah sama. Yakub sebelum menjadi Israel dia bergumul. Allah menguji dia. Bagaimana imannya dia. Tapi coba. Seorang pembohong. Seorang yang curang. Bisa menang. Karena apa? Imannya. Akhirnya diubah. Kamu bukan lagi Yakub. Tapi Israel. Buat batu. Tempatnya di sini. Inilah tempat perjanjian. Nah, waktu kita menjadi orang percaya kita diubah.
Waktu kita diubah, kita ditempa bagaimana? Lakukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan, hormatilah ayah dan ibumu, ya kita hormati. Apa yang menjadi hak mereka? Oke. Tapi bukan berarti juga kalau orang tua neko-neko, ya kita mesti ikutin. Kita mesti tegur. Kadang-kadang orang tua kalau suku lain barangkali oke-oke aja ya. Tapi kalau suku Ambon, orang tua itu kadang-kadang kepala gede. Untung anak-anak saya ini udah dapat saya yang udah bertobat dan udah tidak seperti orang di Ambon yang masih ortodok. Orang tua kalau katakan padahal belum tentu benar, gitu ya. Ini orang di suku saya ini agak sedikit ekstrim, tapi belum tentu benar. Kamu anak kemarin baru belajar firman Tuhan, udah ajarin orang tua. Waduh, tapi orang tua cuma baca, tidak mengerti tentang firman itu sendiri. Nah, ini yang perlu kita belajar. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dari kata Yakub berubah menjadi Israel. Jadi ada perubahan. Waktu Allah menyelamatkan kita yang tadinya kita biasa. Bapak Ibu, saya persiapkan ini dan saya berpikir luar biasa firman Tuhan hari ini. Di bulan awal 2024 ini. Kenapa? Saya tidak diciptakan dan tidak dibentuk oleh orang tua untuk menjadi hamba Tuhan. Saya cuma menjadi seorang yang ingin merantau ke Jakarta. Coba berubah nasib. Kalau nggak jadi pelaut, ya sudah. Artis di kamar mandi. Kan gitu ya. Tahu-taunya datang ke Jakarta. Waduh, mau jadi artis aja, aduh. Udah masuk wajah baru. Gitu ya. Tahun 80 sekian. Tapi jadi nggak artis? Nggak. Udah masuk rekaman dengan teman-teman. Jadi nggak mudah menjadi pencoleng, bukan maling, tapi penjahat. Hidup saya di jalanan tidak maling, tapi ya keras hidupnya. Tapi coba, waktu Tuhan ubah menjadi orang yang lemah lembut. Dan waktu pacaran saya katakan buat istri ini untuk kesekian kali saya sampaikan. Non, jangan kaget ya. Kalau ada tempat-tempat tertentu yang saya ajak makan, mereka akan bertanya, itu siapa? Kamu gak usah kaget. Dan benar. Bu, suaminya ya? Ibu tahu gak siapa dia? Tolong bu, makan cepat-cepat deh. Biar tinggalkan tempat ini. Coba. Kadang-kadang orang masih berpikir kita masih tetap seperti yang lama. Tapi waktu Tuhan ubah, beda. Nah ini yang saya mau katakan. Yang tidak punya menjadi punya. Karena apa? Tuhan siapkan buat kita orang percaya. Jadi kalau kita yang sudah bekerja dan berdoa, ora et labora, jangan takut kalau kita menjadi milik Allah. Lakukan saja apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Taat, udah. Kalau dikatakan, hormatilah ayah ibumu, kuduskanlah hari Sabat, ya kudus. Mudah. Lakukan apa yang memang Tuhan perintahkan. Waktu kita lakukan itu jangan pernah kita berpikir 2 kali lipat. Tuhan, saya mau berikan perpuluhan saya tapi bulan ini kayaknya gak cukup nih buat saya hidup. Jangan berpikir begitu. Saya senang waktu ketemu dengan istri saya uji dia. Dan saya tidak mau tahu. Tapi waktu dia katakan, kita mesti angkat perpuluhannya. Saya ujinya gimana? Saya katakan begini. Bagaimana mungkin? Kita ini kan gak ada bulanan. Oh ada dong. Setiap berkat dari Tuhan saya harus angkat. 1/10 itulah, itu milik Tuhan. Dan begitu akhir dari bulan, dia melihat, buset, banyak juga ya. Kadang-kadang tergiur, tapi bagus istri saya karena takut Tuhan. Semua diserahkan. Bahkan kita nggak bisa menikmati apa-apa. Tapi Bapak Ibu jangan takut. Itulah tempahan dari Allah. Utamakan Allah atau tidak? Waktu kita utamakan Allah, Bapak Ibu jangan takut. Apa yang kita mau? Sebelum 1 kali 24 jam. Shalom. Ini rumahnya Ibu. Iya.
berkat itu kembali. Dan Bapak Ibu, kalau ada hamba Tuhan yang diberikan makan sama Allah, kami inilah 3 kali. 3 kali. Yang terakhir yang saya ingat itu waktu ada satu tempat di Cempaka Putih sana. Mahasiswa udah bingung, gak ada apa-apa. Tapi Bapak Ibu tahu, saya katakan udah habis makan tidur. Supaya makanan itu menjadi darah dan daging. Yang satu udah bingung, jam 2 udah sapu halaman, tapi mau buka pintu kok keras. Gitu ya. Bapak Ibu tahu, pintu pagar itu setinggi pintu rumah. 3,5 meter. Digembok, 2 gembok. Yang gembok anak dari Sulawesi yang tinggal di sama-sama. Tapi Bapak Ibu tahu, beras 1 karung, kopi gula, dan berkat Tuhan, envelope. Lumayan. Dari mana? Ini pintu dikunci loh. Dan saya katakan, hei, kamu kapan kunci pintu? Kan habis makan, tadi Bapak bilang istirahat. Ya saya kunci. Tapi ini udah ada? Belum Pak, ini kan baru ada. Setelah si ini mau sapu depan, coba. Jadi unik, jangan pernah takut, lakukan apa yang menjadi tugas kita yang Tuhan firmankan. Itu tempaan, itu Tuhan bentuk kita. Apakah kita punya iman atau tidak? Waktu kita utamakan Tuhan, Tuhan juga akan utamakan kita. Tapi kalau kita tidak utamakan Tuhan, Tuhan tidak akan utamakan kita. Yakub mengutamakan Allah. Sehingga ia bergumul dengan Allah. Allah memberikan satu cobaan. Nah, ini dia. Tapi Allah begitu mengasihi. Dan akhirnya memiliki nama baru. Bukan lagi Yakub, tapi Israel. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yakub seorang pencuri, tukang tipu, tukang curang, ya. Dia dengan dorongan, dengan desakan dari ibu, ya, yang menipu, mencurangi, berhasil mencurangi Esau kakaknya. Kalau kita lihat dalam Kejadian 25, 27 itu ya, sampai 27 itu jelas bagaimana kisah Yakub dan Esau. Dia mencurangi kakaknya sehingga hak kesulungannya berpindah. Yang sebenarnya hak kakaknya dengan semangkuk. Hati-hati ya, pernah makan kacang merah? Kacang merah kalau berenebon tuh enak. Tapi saya nggak tahu di tempat lain. Kalau kami itu berenebon enak sekali, kacang merah. Jadi cuma dengan semangkuk kacang merah, hak kesulungan kakaknya berpindah. Coba tuh, ini curangnya. Bukankah ini Yakub yang sama? Yang oleh Tuhan diberikan nama Israel. Yang akhirnya menjadi ayah dari 12 suku di Israel sana. Mengapa Tuhan memilih Yakub? Ini adalah merupakan sebuah misteri. Jadi waktu kita dipanggil Tuhan, itu bukan kebetulan. Bapak Ibu, saya datang ke Jakarta, saya bersyukur dengan segala peristiwa permasalahan yang terjadi di daerah sana, sehingga saya mengambil keputusan, daripada saya mati di kampung halaman saya, lebih baik mati di tanah orang. Orang gak perlu tahu, saya coba berjuang. Jadi ini semua peristiwa yang memang sebenarnya Tuhan punya rencana. Tuhan punya tujuan untuk kita dibentuk menjadi orang yang dikenal dan dikasihi Allah. Jadi kalau kita ada, ingat dari keluarga manapun kita, itu bukan kebetulan. Siapapun dia, kita bersyukur. Orang tua kita mau sejelek apapun, sekalipun orang tua kita di kampung sana gak bisa. Kita bersyukur kalau kita bisa baca, orang tua kita gak bisa baca. Karena apa? Tuhan ingin nyatakan kasih-Nya. Ya, waktu Dia menyelamatkan kita, Dia ingin juga untuk kita menjadi berkat bagi keluarga kita. Itu yang Tuhan inginkan. Sebagaimana Yakub. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yakub yang memiliki kecenderungan untuk menipu, curang, mencuri, dibawa masuk ke dalam berkat Tuhan. Namun sebelumnya dia harus menghadapi ujian moralitas dari orang lain. Coba ya, dibentuk. Oh ya kamu bekerja, oke nanti. Belum cukup. Iya nanti, belum cukup. Coba. Dibentuk. Akhirnya terbentuklah kesabaran. Nah, jadi kalau orang yang memang sudah di dalam Tuhan,
itu biasanya setia. Perkara kecil dia setia, perkara besar dia akan dapat. Itu firman Allah. Tapi kalau orang nggak di dalam Tuhan, bisa kita lihat bahwa apapun yang ada pada dia belum puas. Karena dia mau selalu yang besar-besarnya aja. Kecil nggak mau. Ini yang bahaya. Nah, oleh dari kebenaran ini, Allah yang menyelamatkan Yakub dari kehidupan yang tidak baik, buruk kehidupannya, diberi kehidupan yang baik dan layak. Yang pertama, Tuhan dapat berurusan dengan siapapun yang rindu mendapatkannya tanpa mempermasalahkan masa lalu mereka. Jadi kalau orang yang gak benar pun, kalau memperkenalkan Tuhan, Tuhan memperkenalkan dirinya bagi dia, dia diubah. Jangan pernah berpikir orang itu akan sama, tidak. Pasti berubah. Saya bilang benar ya Tuhan ya. Dulu mau makan aja susah. Mau tidur aja gak ada tempat. Sampai nginap di rumah teman, rumah kos. Ya, rumah kos, ya namanya kan kamar kos. Teman di dalam, kita di luar. Di ruang tamunya. Jadi ruang tamunya itu ya orang lewat ke kamar mandi gitu ya. Jadi bukalah koran. Jadi berdoa, begitu tidur mau berdoa, aminnya pagi. Karena apa? Ketiduran. Sebab belum mengenal Tuhan. Jadi kita nggak tahu posisi Tuhan tuh di mana. Jadi begitu berdoa, tiba-tiba mau kerebutan nih. Yaman, bangun. Hei, ayo, kita mau diserang nih. Waduh. Saya lagi berdoa. Berdoa bagaimana? Coba kamu lihat baju kamu, tukar baju tuh. Mences. Tahu ya, air liur. Karena begitu tutup mata, udah sambil lipat, udah begitu sampai pagi. Enak nggak? Nggak enak. Mau letakkan kepala aja nggak bisa. Tapi begitu diubah sama Tuhan, waduh, luar biasa. Diangkat dari jalanan mulai masuk ke tempat terhormat. Sudah masuk ke tempat terhormat, diubah. Yakub diubah menjadi Israel, umat pilihan. Lah, kalau gitu kita bagaimana? Saya nggak pernah tahu, saya mesti melayani dengan model dan cara apa. Tapi cuma saya katakan, Tuhan berikan hikmat buat saya Tuhan, kalau Engkau betul-betul mengasihi saya ingin memiliki. Udah, Tuhan mulai berikan. Akhirnya Tuhan berikan kemampuan. Karunia-karunia dan sebagainya. Saya pikir luar biasa juga ya. Siapa yang bisa ajarin kita? Gak bisa manusia mengajarkan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kisah Yakub memberikan harapan untuk setiap orang yang tidak sempurna seperti Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadi kalau kita gak sempurna seperti Yakub, jangan pernah takut. Taat kepada Tuhan, lakukan apa yang Tuhan inginkan, jalankan. Nanti kita lihat, semua berkat Tuhan itu yang Tuhan udah siapkan, kita akan peroleh. Tapi kadang-kadang kita gak mau ditempah, dibentuk, kita mau langsung. Bagaimana kita peroleh itu? Padahal berkat itu sudah ada. Akhirnya berkat itu makin menjauh. Pindah ke orang yang lebih setia. Nah ini Bapak Ibu, ini perlu kita menghayati. Yakub ini bukan main-main, maka itu saya katakan, Abraham bapak orang beriman. Ya, Ishak anak perjanjian. Yakub, waduh nggak enak kan? Tapi enak aja, diubah. Penipu, pembohong, pencurang, akhirnya menjadi umat pilihan Allah. Ini luar biasa. Ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Maka itu Roma pasal 9 itu mengatakan kita tidak mempunyai hak untuk menyalahkan pilihan Tuhan. Karena kita terlalu kecil jika dibandingkan dengan kemahatauan Tuhan. Kita tidak akan pernah mengerti pilihan Tuhan. Tuhan sepertinya tidak adil. Wah, gak benar dong? Enggak. Kalau orang udah benar, Tuhan mau cari lagi enggak? Coba ya. Yesus mencari satu domba yang hilang. Lalu 99 kemana? Ya udah ada di depan mata dia, masa dia mesti cari? Dia cari yang gak ada. Nah ini hebatnya kasih Allah. Waktu dia menyelamatkan kita, dia gak pilih begini. Oh kamu sudah, oh sini makin dekat, oh enggak. Tapi dia cari apa? Orang yang makin jauh dari dia. Dia cari.
Tapi kalau kita makin menjauhkan, ya silakan. Itu pilihan. Jangan pernah dia akan kesempatan 2 kali. Jadi mari, hidup waktu kita masih ada hidup ini, dan kesempatan ini tidak mungkin tidak akan terulang kembali. Maka itu ada lagu yang katakan hebat ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini, waduh, itu indah sekali. Indah. Kenapa saya katakan? Kadang-kadang puji-pujian ini, saya kalau nyanyi itu, saya sendiri nggak bisa, kadang-kadang nggak bisa meneruskan. Seperti kemarin, saya pikir, waduh ini kalau saya nggak nyanyi lagi, apa kata orang nih? Sebab apa? Air mata udah mau keluar, suara udah mau hilang, tapi harus. Karena pujian itu untuk memberkati orang lain. Nah ini satu bukti. Jadi Tuhan tidak pernah pilih kasih, Tuhan adil. Tuhan memilih siapa saja. Nah, oleh sebab itu, Allah yang menyelamatkan yang pertama, pilihan Tuhan adalah kedaulatan. Roma 9 ayat 14 katakan begini. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Itu mustahil. Allah tetap adil. Allah sama. Orang yang percaya, orang yang belum percaya, justru dia ingin supaya orang itu masuk ke golongan orang percaya. Untuk hidup bersama-sama. Karena itulah mereka akan mendapat tempat yang layak. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kasih karunia selalu cukup untuk kita. 2 Korintus 12 ayat 9 katakan begini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Coba, ini luar biasa. Jadi kalau kita menganggap diri kita hebat, berarti itu tanda Tuhan sudah mulai bergeser dari hidup kita. Tapi waktu kita menganggap diri kita tidak ada apa-apa, apa adanya kita, Tuhan akan memperhatikan kita. Jangan pernah takut. Itu yang pertama Bapak Ibu. Ini bagian pertama dari yang pertama. Sekarang Allah yang menyelamatkan adalah perubahan dari poin pertama bagian kedua ini dikatakan begini. Dari kehidupan lama yang tidak berarti berubah menjadi berarti dan berkenan bagi Tuhan. Bukan lagi Yakub tapi Israel, umat pilihan. Maka itu siapa yang mengutukkan Israel, dia juga akan terkutuk. Bahaya. Coba tuh, dari Yakub, seorang penipu, pembohong. Tapi Tuhan berfirman apa? Siapa yang mengutukin Israel, siapa yang menjahatin Israel, akan kena juga dampaknya. Tapi siapa yang memberkati Israel, akan diberkati. Mari kita, sebagai orang percaya bagaimana kita berkati, harus kita kumpul dana kita untuk kirim ke Israel. Bukan begitu. Tapi taat kepada Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan inginkan, kita lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang kita lakukan sebagai Israel cangkokan. Umat pilihan Allah. Ini kita juga umat pilihan Allah. Maka itu kita disebut Israel cangkokan. Israel seutuhnya, pohonnya itu, kita dicangkok di sana. Lewat Yesus Kristus sebagai orang percaya. Jadi kalau orang tidak percaya kepada Yesus lagi dengan segala keberadaannya, kelahiran, kematian, kebangkitan, nah berarti perlu tanda tanya, orang itu benar enggak di pihak Allah? Atau jangan-jangan orang itu juga akan binasa. Dia boleh katakan dia orang percaya kepada Yesus, tapi kehidupannya, ingat firman Tuhan katakan, apabila kita menyangkal Allah di hadapan manusia, maka Kristus akan menyangkal kita di hadapan Allah. Ini bahaya. Jadi jangan coba main-main. Wah, seolah-olah kita punya pengetahuan, seolah-olah kita berhikmat. Ingat, yang memberikan teori, ya, bahwa monyet manusia itu berasal dari monyet. Siapa itu? Lalu sekarang kok masih ada monyet? Oh, saya nggak mau. Saya dari dulu menentang dan saya suka katakan waktu di kelas, enggak, manusia bukan dari monyet. Enggak, ini teori. Ini benar. Manusia dari monyet. Siapa dia? Hamba Tuhan yang gagal. Itu orangnya. Dapat tempat di surga enggak? Enggak. Karena apa? Melawan Allah. Kok manusia disamakan dengan monyet?
Maunya tangannya lebih panjang dari kaki atau kaki lebih panjang dari tangan? Ya, manusia kaki panjang atau tangan yang panjang? Tangan panjang, maliang, penjara. Kaki panjang, tukang pardido kan? Tapi Tuhan bentuk manusia segambar serupa dengan Allah. Makhluk ciptaan yang paling bukan monyet. Itu orang-orang yang sebenarnya mendukakan hati Allah. Karena apa? Frustrasi. Mau jadi hamba Tuhan gak benar. Akhirnya mulai ciptakan hal-hal yang ini, hati-hati. Jangan karena untuk mencari nama, untuk terkenal di medsos, ingin memprioritaskan. Ya, kita akhirnya mengecilkan kuasa Allah. Jangan. Allah akan mengecilkan kita dan habis. Bisa saja kita bangga. Kita diberikan seolah-olah berkat hari ini, besok mati. Mau pilih yang mana? Umur panjang bersama Tuhan atau umur pendek tidak bersama Tuhan? Atau umur panjang tidak juga bersama Tuhan? Pilih yang mana? Akhirnya apa yang kita punya? Istri sakit. Istri sembuh, anak sakit. Anak sembuh, anak lagi yang sakit. Anak sembuh, suami sakit. Berkatnya kemana? Dimakan belalang pelahap. Hati-hati Bapak Ibu. Ini yang paling berbahaya. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah yang menyelamatkan. Jangan takut. Ini jangan takut ini Bapak Ibu. Kalau saya lihat ada 97 kali ya dikatakan di dalam Alkitab. Jangan takut. Jangan takut. Tapi kenapa kita selalu takut? Takut untuk berumah tangga, ya. Takut untuk nafkah, takut untuk hidup kelanjutan ke depan. Kenapa? Karena dosa. Tapi waktu kita diperbaharui ketakutan ini sebenarnya Tuhan singkirkan. Ya, firman Tuhan katakan apa? Allah bukan lagi memberikan roh ketakutan, tapi apa? Roh keberanian dalam hidup kita untuk hidup berjalan bersama-sama dengan Allah. Menuju kepada masa depan yang penuh harapan. Semua tantangan ada, semua cobaan ada, semua tempaan ada untuk kita lebih jelas lagi apakah kita dengan Tuhan atau tidak. Saya bersyukur saya mempersiapkan firman Tuhan ini dan saya teringat, iya ya, kalau Tuhan gak memberikan saya teman hidup penolong yang sesuai dengan kehendak Tuhan, apa jadinya? Kalau saya ketemu orang suku Ambon, aduh habis sudah. Belum tentu punya rumah. Karena orang Ambon biasa apa? Ini Berti lebih tahu nih. Kadang-kadang gak ada duit supaya kelihatan kantongnya tebal. Gimana Yong? Apa yang dibikin sayang? Koran dilipat-lipat. Dulu korannya, sekarang gak tahu koran ada gak? Kertas dilipat-lipat, masukin di dompet. Wah, kamu makan apa? Padahal tanya dulu, Bu, berapa semangkok? Oh iya. Kamu makan apa? Pilih aja. Nanti saya bayar. Padahal dia udah tanya duluan, gitu ya. Cukup nggak duitnya? Kalau duit nggak cukup, dia nggak berani tawarin, gitu ya. Jadi begitu buka memang cuma selembar doang, tapi gayanya minta ampun deh. Itu orang Ambon Bapak Ibu. Hari ini ya hidup untuk hari ini. Besok ya pikirkan lagi. Tapi saya ketemu dengan istri saya yang takut Tuhan, ternyata punya moto hidup yang berbeda. Makan seadanya, yang penting punya rumah. Saya pikir kamu belajar dari siapa? Orang tua saya berpesan, besok-besok kalau kamu berkeluarga, makan apa saja seadanya, tapi yang penting punya. Kalau udah punya rumah, apa saja yang kamu mau itu gampang. Akhirnya benar juga. Tapi saya suka bilang buat istri saya gini, kamu kalau simpan duit nanti duit beranak ya, biar aja. Saya mau lihat duitnya beranak. Benar beranak. Ini hebat kalau hamba Tuhan yang diurapi ngomong buat istri, istri anggap ini satu cemoan, tapi benar-benar beranak duitnya. Tapi itulah kenyataan. Maka itu bersyukur sayang punya suami hamba Tuhan yang diurapi. Kalau nggak diurapi, nggak beranak tuh duit-duit. Iya kan? Bahaya ya. Iya, ini salah satu contoh. Tapi itulah Bapak Ibu. Yesaya 43 ayat 1 dan 5 itu udah katakan, jangan takut. Nah, sebab dari kejatuhan manusia, ketakutan sudah menguasai. Adam dan Hawa begitu mendengar langkah Allah, mereka takut. Padahal apa? Allah mencari mereka untuk membawa mereka kembali ke jalan yang benar, tapi mereka nggak mau. Mereka lebih memilih apa yang menjadi hak mereka, ya silakan. Akhirnya dampak buat kita sebagai manusia-manusia selanjutnya hidup dalam dosa.
Ada iri hati, kecemburuan, jelas, takut, cemas. Aduh, wah itu yang membuat kita stres. Nah maka itu banyak manusia stres. Karena apa? Tidak siap. Inilah salah satu bukti. Aku telah menebus engkau. Perhatikanlah kata telah disebut di dalam Alkitab sebanyak 4.888 kali. Ya, ini kata telah. Kata telah ini berarti satu janji Allah buat kita. Ya teman, kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, darah Yesus Kristus. Waduh, luar biasa. Ini paten. Tidak mudah-mudahan, tapi jelas. Ya teman, kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, darah anak domba Allah, Yesus Kristus. Luar biasa. Bukan, ya teman, kamu mudah-mudahan ditebus. Enggak. Kata telah ini satu cap yang memang jelas dan nyata, ya. Pada saat saudara dan saya menjadi orang percaya, kita menjadi orang-orang tebusan Allah. Saat itu juga, bukan nanti tunggu, bukan nanti sabar dulu. Penyamun yang tadi dikatakan, Yesus ingatlah saya apabila engkau kembali sebagai raja. Hari ini juga, coba, bukan tunggu dulu ya. Saya persiapkan dulu tempat buat kamu. Tidak. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Hari ini. Gak pakai tunggu-tunggu. Jadi waktu kita membuka kehidupan kita, kita diperbaharui oleh Allah, kita menjadi anak Allah. Hari ini juga, detik ini juga. Bukan tunggu. Itu hebatnya. 1 Petrus 1 ayat 18 katakan begini. Dia katakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Coba, tapi dengan darah yang mahal. Wah, luar biasa. Ini luar biasa. Hebat. Hebatnya Allah. Bapak Ibu, ini yang kedua. Sekarang kita masuk yang berikut dari firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Yang ketiga, Allah yang menyelamatkan. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Bapak Ibu, dari mana kita tahu bahwa nama kita tercatat? Jangan kita lihat Alkitab bahasa kita Indonesia yang terbatas. Tapi mari kita buka Alkitab bahasa asli. Nanti kita lihat di sana. Nama orang yang nama Tungku aja ada. Yang nama Panci pun ada, yang nama Gelas pun ada, yang nama siapa? Berti yang teman ada. Caranya ada caranya untuk mengetahui bahwa kita ada dalam buku di atas segala buku. Nama kita tercatat, ada. Jadi jangan pernah kita katakan bahwa nama kita nggak ada. Ada. Nama kita dari orang tua yang orang tua berikan, itu bukan sekedar orang tua memberikan nama itu buat kita, tapi itu hikmat dari Allah untuk orang tua kita untuk diberikan nama. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini jelas. Dia telah memanggil kita ya. Sebagaimana Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 itu jelas ya. Saya baca coba ayat 13. Sebab engkau telah membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ini kata pemazmur. Luar biasa. Jadi kita dibentuk bukan karena orang tua kita, tapi maaf, syaraf demi syaraf dibentuk. Hidung yang mancung ke dalam, ya kita bersyukur. Hidung yang mancung keluar, kita bersyukur. Mata yang belok, kita bersyukur. Mata yang kecil, oh kita bersyukur. Karena apa? Semua punya keunikan. Dan Allah membentuk kita masing-masing dengan keunikannya. Itu hebatnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, apapun nama kita, tentu kita ada dan tercatat di dalam buku kehidupan. Buku kehidupan itu jangan kita lihat di mana buku kehidupan. Tapi di dalam Alkitab, bahasa asli itu sudah ada nama kita. Jangan tunggu dulu di sorga. Tapi hari ini juga, waktu kita menjadi orang, hari ini juga kita buka dan kita lihat ada nama kita. Jangan lihat dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia terbatas dan kurang, minim perbendaharaan katanya. Jadi kita nggak akan bisa lihat nama kita di sana. Tapi kalau dengan bahasa asli, nama kita ada. Karena di sana
Bahasa asli bahasa Ibrani itu nggak ada vokal. Semua huruf mati. Jadi nama kita ada. Maka itu Yesus itu J. Ya, bukan Y. Dia pakai I. Ya, bisa. Oke, itu contoh. Bapak Ibu yang terakhir kita akan melihat. Ya, Allah yang menyelamatkan, engkau ini kepunyaanku. Luar biasa. Ini yang membuat saya tuh kadang-kadang begini, Bapak Ibu. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Saya kalau angkat pujian ini, kalau saya pikir bukan untuk ya kemuliaan nama Tuhan, kalau untuk diri sendiri nggak mampu. Siapa sih saya? Ya, dari seorang yang tidak berarti diangkat menjadi berarti dan menjadi biji mata Tuhan. Luar biasa. Bapak Ibu, kita ada saat ini bukan karena hebatnya kita. Kita ada saat ini karena kemurahan Tuhan. Kita ada saat ini di tempat yang berbeda dengan keluarga kita. Itu bukan kemauan kita, tapi itu semua rencana Tuhan. Jadi kita bersyukur. Apapun yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang kita alami, yang enak, nggak enak, ya kita bersyukur. Karena ada maksud dan rencana. Tuhan membentuk kita untuk kita melihat bahwa Allah punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Apalagi kita orang percaya. Dan jangan pernah berpikir begini, waduh, kalau ribut ya, ini maaf. Biasanya yang kalau berumah tangga, maka itu anak-anak yang cantik, ganteng-ganteng, tolong cari pasangan itu yang benar-benar takut Tuhan. Jangan sampai udah berumah tangga begitu, masalah kecil, aduh kalau saya tahu begitu, saya nggak mau ambil kamu jadi pasangan saya. Aduh, jangan. Ingat, pasangan kita bukan karena kita yang memilih pasangan kita, tapi Tuhan menentukan pasangan kita untuk kita. Itulah tulang rusuk yang Tuhan berikan. Jadi kalau belum ada bagaimana? Ya, barangkali Tuhan gak mau kita punya tulang rusuk. Tapi manusia tetap ada tulang rusuk. Itu bahasa hiasan. Bahwa kita punya teman yang Tuhan berikan. Israel adalah kepunyaan Allah. Israel adalah milik Allah. Itu berarti Allah sungguh-sungguh berkepentingan dan peduli ketika sesuatu terjadi atas umatnya. Allah perhatikan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah diperbaharui oleh Allah, jangan pernah takut. Yang penting kita hidup sesuai dengan apa yang Allah firmankan, lakukan. Orang mau curangin kita, orang mau lakukan, biarkan saja. Tapi ingat, pembalasan adalah hak Tuhan. Bapak Ibu, banyak yang saya lihat. Mengerikan. Bahkan teman sendiri hamba Tuhan, curangin saya, mati juga. Muntah darah dan sebagainya. Mengerikan. Mengerikan. Jadi kalau kita sebagai milik kepunyaan Allah, sebelum kita berdoa buat Allah aja, Allah udah tahu. Wah, ini milik kepunyaanku. Waduh, kamu lakukan tidak sepantasnya. Bahaya. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Dan tolong Bapak Ibu, kalau kita menjadi milik kepunyaan Allah, mari kita jalan juga sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Lakukan itu supaya Tuhan tetap ada di pihak kita. Jangan kita neko-neko. Ketika seorang percaya dan dibaptis, dia telah mengalami penebusan Allah di dalam dirinya. Dipanggil seturut namanya dan menjadi milik Allah. Maka itu ya, kalau kita lihat orang-orang yang waktu saya ingat saya menjadi orang yang diperbaharui. Ya, itu begitu dipanggil, saya pun bingung, gak bisa menjawab. Ya dengan segenap hati, tidak. Tapi apa? Itu hanya air mata yang tercurah sehingga baju yang basah tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan melangkahkan kaki aja berat. Sebab apa? Indahnya menjadi milik kepunyaan Allah. Dari tidak berarti menjadi berarti. Waduh, itu luar biasa. Luar biasa. Lukas 3 ayat 22 katakan begini. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Ini bagi Yesus. Waktu kita menjadi orang percaya. Efesus 1 ayat 13-14 kita dimeterai dengan Roh Kudus. Kita bukan lagi menjadi milik kita pribadi. Tapi ingat,
Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah yang Tuhan inginkan. Mari kita bertanya. Kalau kita bertanya kepada diri kita, sudah belum kita benar-benar diubah, diselamatkan oleh Allah? Kalau belum, gampang. Mari kita datang kepada Tuhan, kita akui apa yang menjadi kendala, yang membuat kita terhalang untuk dirubah oleh Tuhan. Apakah ego kita, apakah si aku, atau kembali lagi kesombongan diri kita sendiri. Mari kita turunkan itu. Dan biarlah kita seperti Paulus katakan apa? Di balik kelemahan kita ada kekuatan Allah di sana. Karena itulah yang Allah inginkan bagi kita. Supaya kita diperbaharui dan dibentuk menjadi manusia-manusia Allah. Untuk dapat melakukan kemuliaan Allah di dalam dunia yang semakin hari semakin gelap. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau boleh mengingatkan kami bahwa kami adalah milik kepunyaan-Mu. Allah yang menyelamatkan, pasti ada perubahan. Allah yang menyelamatkan, kita tidak perlu takut. Hidup di dalam dunia yang semakin hari semakin gelap, tetapi bersama Yesus kami akan lakukan perkara besar. Allah yang menyelamatkan, aku telah memanggil engkau, ya naman. Masing-masing kita dengan nama kita masing-masing. Dan Allah tahu siapa kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang ingin kita lakukan, Allah tahu. Allah yang menyelamatkan, engkau ini kepunyaanku. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Karena engkau begitu baik. Engkau boleh mengingatkan kami bahwa kami adalah milik kepunyaan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, ajari kami. Karena engkau yang menyelamatkan kami. Dan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Saya kembalikan